Tidak semua teror dimulai dengan jeritan. Sebagian dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sepele. Sebuah sapaan. Di malam hari, ketika jalanan sepi dan kabut turun perlahan menelan cahaya. Ada satu tempat yang seharusnya tidak pernah kamu lewati sendirian. Sebuah jembatan tua di atas aliran sungai yang hitam dan dalam. Tempat di mana suara air tidak pernah benar-benar terdengar menenangkan. Orang-orang sudah lama berbisik tentangnya. Tentang seorang wanita. Berambut panjang. Berpakaian putih lusuh. Duduk diam di bawah jembatan. Menyisir rambutnya tanpa henti. Dia tidak berteriak. Tidak mengejar, tidak memanggil. Dia hanya menunggu. Dan yang paling mengerikan, dia tidak akan mengganggumu selama kamu tidak menyapanya. Tapi manusia selalu punya satu kelemahan, rasa penasaran, dan kadang kesepian. Karena satu kata sederhana seperti, "Mbak, ngapain di situ?" bisa menjadi awal dari sesuatu yang tidak bisa dihentikan. Awal dari teror yang tidak hanya mengikutimu pulang, tapi masuk ke dalam hidupmu. Masuk ke dalam mimpimu. Masuk ke dalam dirimu. Mereka yang pernah melihatnya mengatakan hal yang sama. Pertama, kamu akan mencium bau bunga melati. Lalu, kamu akan mendengar tangisan lirih di malam hari. Dan saat kamu mulai berpikir semuanya hanya halusinasi, kamu akan melihatnya. Bukan di luar, tapi di dalam rumahmu. Di dalam kamarmu. Berdiri tepat di belakangmu, menatap, tersenyum, menunggu. Karena bagi dia, satu sapaan bukan sekadar kebetulan. Itu adalah undangan. Dan begitu kamu mengundangnya, dia tidak akan pergi sampai sesuatu diselesaikan, atau sampai kamu menggantikannya. Jadi sebelum kamu melanjutkan cerita ini, tanyakan pada dirimu sendiri. Jika suatu malam kamu melihat seorang wanita menyisir rambut di bawah jembatan sunyi, apakah kamu cukup kuat untuk diam? Atau kamu akan melakukan kesalahan sama seperti yang aku lakukan? Aku tidak pernah percaya cerita-cerita mistis. Bagiku, semua kisah tentang kuntilanak, pocong, atau makhluk halus hanyalah sugesti masyarakat yang terlalu lama hidup dalam ketakutan. Sampai malam itu. Perkenalkan, namaku Arga Sasmita. Profesiku sopir travel antar kota. Rute yang paling sering kuambil adalah jalur Solo Ngawi, melewati aliran Bengawan Solo yang terkenal panjang dan sunyi di malam hari. Orang-orang sering memperingatkanku tentang satu titik tertentu. Sebuah jembatan tua yang melintasi sungai itu. Mereka bilang, di bawah jembatan itu sering terlihat wanita berambut panjang menyisir rambutnya. Aku hanya tertawa setiap kali mendengarnya. Kalau ketemu, sekalian aku ajak ngobrol, candaku waktu itu. Aku menyesal pernah mengatakan itu. Malam itu, aku sendirian mengemudi. Jam sudah menunjukkan pukul 1.30 dini hari. Jalanan sepi, hanya lampu mobilku yang membelah gelap. Kabut tipis mulai turun, membuat pandangan terasa sempit dan menyesakan.
Saat mendekati jembatan itu, entah kenapa bulu kuduku mulai meremang. Tidak ada alasan jelas. Hanya perasaan tidak enak. Aku memperlambat laju mobil. Lampu jalan di jembatan itu redup, beberapa bahkan mati. Di bawahnya, aliran Bengawan Solo terlihat hitam pekat seperti jurang tanpa dasar. Dan saat itulah aku melihatnya. Seorang wanita duduk di batu besar di bawah jembatan. Rambutnya panjang, hitam, menjuntai sampai ke pinggang. Ia mengenakan gaun panjang putih yang tampak lusuh. Kepalanya sedikit menunduk, dan tangannya bergerak perlahan, menyisir rambutnya dengan jari. Aku mengerem sedikit. Ada orang? Gumamku pelan. Tidak masuk akal ada wanita sendirian di bawah jembatan, jam segitu, dalam keadaan seperti itu. Tapi dia jelas ada di sana. Aku menurunkan kaca jendela sedikit. Angin dingin langsung masuk, membawa aroma lembab sungai bercampur sesuatu yang lain. Aroma bunga melati. Entah kenapa, mulutku bergerak sendiri. "Mbak, ngapain di situ malam-malam?" Wanita itu berhenti menyisir rambutnya. Perlahan. Sangat perlahan. Kepalanya menoleh ke arahku. Aku tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, karena rambutnya menutupi hampir seluruh muka. Tapi aku tahu dia sedang menatapku. Diam. Sunyi. Hanya suara air sungai mengalir. Lalu, ia tersenyum. Aku tidak tahu bagaimana aku tahu itu. Karena wajahnya masih tertutup rambut. Tapi aku merasakannya. Senyum yang tidak manusiawi. Jantungku berdegup kencang. Ya sudah. Hati-hati ya Mbak, kataku gugup, lalu segera menutup kaca jendela dan menginjak gas. Mobil melaju meninggalkan jembatan itu. Aku mencoba menenangkan diri. Halah. Cuma orang biasa, bisikku. Tapi tanganku gemetar. Aku melirik kaca spion. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di belakang. Aku menarik napas panjang. Mungkin hanya halusinasi karena lelah. Setelah hampir 1 jam perjalanan, aku akhirnya sampai di rumah kontrakanku di pinggiran kota. Tempat itu sederhana. Hanya 1 kamar, 1 ruang kecil, dan dapur. Aku langsung masuk, mengunci pintu, lalu menjatuhkan tubuh ke kasur. Lelah. Aku bahkan tidak sempat berpikir panjang. Sampai aku mencium sesuatu. Aroma itu lagi. Bunga melati. Aku membuka mata perlahan. Kamar gelap. Lampu belum kunyalakan. Mungkin dari luar, gumamku. Aku membalik badan, mencoba tidur lagi. Tapi lalu terdengar suara. Sangat pelan. Seperti seseorang sedang menangis. Lirih. Terisak. Dari dalam kamar. Aku membeku. Napas tertahan. Aku duduk perlahan di atas kasur. Suara itu masih ada. Tangisan wanita. Dekat. Sangat dekat. Siapa? Suaraku nyaris tidak keluar. Tidak ada jawaban. Aku meraba saklar lampu.
Klik. Lampu menyala. Kamar kosong. Tidak ada siapa-siapa. Tangisan itu berhenti. Sunyi. Aku menelan ludah. Mungkin cuma suara dari luar, pikirku, mencoba rasional. Aku bangkit, memeriksa seluruh ruangan. Kosong. Semua pintu dan jendela terkunci. Tidak ada orang lain. Aku kembali ke kasur, meski perasaan tidak enak semakin kuat. Saat aku hendak berbaring kembali, mataku tanpa sengaja menatap ke arah cermin di sudut kamar. Dan disitulah aku melihatnya. Seseorang berdiri di belakangku. Wanita itu. Rambut panjang menutupi wajahnya. Pakaian putih lusuh. Diam. Tepat di belakangku. Aku langsung menoleh. Tidak ada siapa-siapa. Aku kembali melihat ke cermin. Dia masih di sana. Lebih dekat. Seolah berdiri hanya beberapa sentimeter dari punggungku. Tangannya perlahan terangkat. Seperti hendak menyentuh bahuku. Dan saat itulah aku sadar. Aku tidak sendirian di kamar itu. Aku menahan napas ketika ujung jari dingin itu hampir menyentuh kulitku. Dan suara tangisan itu tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini tepat di telingaku. Aku tidak berani bergerak. Di cermin itu, wanita berambut panjang itu berdiri tepat di belakangku. Jaraknya terlalu dekat. Aku bahkan bisa melihat ujung rambutnya yang hampir menyentuh bahuku. Dan perlahan, sangat perlahan, tangannya mendekat. Dingin. Aku belum menyentuhnya, tapi aku sudah bisa merasakan dingin itu menjalar di kulitku. Tangisan itu kembali terdengar. Kali ini bukan dari sudut kamar. Bukan dari luar. Tapi tepat di telingaku. Hu. Napasnya terasa dingin dan lembab. Aku langsung menepis ke belakang secara refleks. Siapa? Aku berbalik dengan cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Aku langsung mundur menjauh dari cermin, jantungku seperti mau meledak. Tanganku gemetar hebat. Aku kembali melihat ke arah cermin itu. Kosong. Wanita itu hilang. Tapi bau melati justru semakin kuat. Mencekik. Aku berdiri terpaku, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Ini gak mungkin, bisikku. Aku mencoba berpikir logis. Halusinasi. Kelelahan. Stres. Semua penjelasan itu terasa masuk akal. Sampai aku melihat sesuatu di lantai. Rambut. Panjang. Hitam. Basah. Berserakan di dekat kakiku. Aku menatapnya dengan napas tercekat. Itu bukan rambutku. Perlahan aku mundur. Dan saat itulah terdengar suara lain. Bukan tangisan. Bukan lagi. Suara seperti seseorang menyisir rambut. Serik. Serik. Aku menoleh ke arah suara itu.
dari bawah kasur. Aku langsung meloncat mundur. Tidak mungkin, aku bergumam panik. Suara itu semakin jelas. Serik, serik, serik. Seolah ada seseorang di bawah kasurku, sedang duduk, menyisir rambutnya. Aku berdiri membeku. Seluruh tubuhku menolak untuk mendekat, tapi pikiranku memaksaku untuk memastikan. Dengan tangan gemetar, aku meraih sapu di sudut ruangan. Perlahan, aku berlutut. Dan dengan satu gerakan cepat, aku menyibak sprei dan menyorongkan sapu ke bawah kasur. Kosong. Tidak ada apa-apa. Suara itu langsung berhenti. Sunyi lagi. Aku terdiam. Beberapa detik. Puluhan detik. Lalu, serik, serik, serik. Kali ini dari belakangku. Aku membeku. Tidak berani menoleh. Serik, serik, serik. Suara itu sekarang jelas berasal dari dalam kamar. Bukan dari bawah kasur lagi, tapi dari arah pintu. Dengan sangat pelan, aku menoleh. Dan aku melihatnya lagi. Dia berdiri di dekat pintu kamar. Rambutnya panjang tergerai. Tangannya bergerak pelan, menyisir rambutnya dengan jari. Kepalanya tertunduk. Diam, seolah tidak menyadari keberadaanku. Atau pura-pura tidak. Apa? Maumu? Suaraku pecah. Wanita bergaun putih panjang itu berhenti menyisir. Perlahan, kepalanya terangkat. Rambutnya tersibak sedikit. Dan, untuk pertama kalinya, aku melihat wajahnya. Pucat. Matanya cekung. Bibirnya kehitaman. Dan senyumnya terlalu lebar. Tidak manusiawi. Kenapa? Kamu menyapaku? Suaranya pelan. Serak. Seperti berasal dari tenggorokan yang kering. Aku mundur perlahan. Aku cuma, kataku dengan nada gemetar. Sekarang aku ikut kamu, jawab wanita itu singkat. Jantungku seperti berhenti. Apa maksudmu? Tanyaku. Dia melangkah maju. Satu langkah. Lalu satu lagi. Kakinya tidak mengeluarkan suara. Tidak ada jejak. Tidak ada bayangan. Hanya bau melati yang semakin menusuk. Semua yang menyapa harus menemani aku, jawabnya dengan tersenyum. Aku panik. Aku langsung berlari keluar kamar. Membuka pintu, dan keluar ke ruang depan. Aku tidak peduli lagi. Aku hanya ingin keluar dari rumah itu. Aku meraih kunci motor dan langsung membuka pintu. Udara malam menyambutku, dingin dan sunyi. Aku berlari ke motor, hampir menjatuhkan kunci karena tangan gemetar. Saat mesin menyala, aku langsung tancap gas tanpa menoleh ke belakang.
Aku tidak tahu mau kemana. Yang penting menjauh. Menjauh sejauh mungkin dari rumah itu. Dari dia. Aku berhenti di sebuah warung kopi yang masih buka 24 jam. Beberapa orang duduk di sana, tertawa, merokok, terlihat normal. Aku langsung duduk di salah satu kursi. Napas masih terengah. "Mas, kopi hitam satu," kataku cepat. Aku mencoba menenangkan diri. Ini pasti cuma gangguan pikiran, gumamku. Aku menatap sekeliling. Semua tampak normal. Tidak ada bau melati. Tidak ada suara tangisan. Tidak ada wanita bergaun putih itu. Aku mulai merasa sedikit tenang. Sampai seorang bapak tua di sampingku menatapku lama. "Kamu habis dari jembatan Bengawan Solo, ya?" katanya tiba-tiba. Aku terdiam. "Gimana Bapak tahu?" tanyaku balik. Bapak itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menatapku dengan wajah serius. Lalu berkata pelan, "Kamu nyapa dia ya?" Jantungku kembali berdegup kencang. Aku tidak menjawab. Tapi wajahku mungkin sudah cukup menjelaskan. Bapak itu menghela napas panjang. Kalau sudah begitu, dia nggak akan lepas. Aku menelan ludah. "Maksudnya?" tanyaku meminta penjelasan. Bapak itu menatap lurus ke mataku. "Dia sudah ikut kamu pulang." Aku membeku. Perlahan, aku merasakan sesuatu. Aroma melati. Lagi. Aku langsung menoleh ke belakang. Dan di kaca warung itu, aku melihatnya. Dia berdiri tepat di belakang kursiku. Tersenyum. Dan saat aku mencoba bangkit untuk lari lagi, tangan dingin itu akhirnya benar-benar menyentuh bahuku. Dan suara bisikannya terdengar jelas, "Sekarang, kamu tidak bisa pergi kemana-mana." Tangan itu dingin. Bukan sekadar dingin seperti es, tapi dingin yang terasa hidup. Seolah ada sesuatu yang merayap masuk ke dalam kulitku. Aku langsung menepisnya dan berdiri dengan kasar, kursi sampai tergeser keras. Orang-orang di warung menoleh. "Mas, kenapa?" tanya penjaga warung. Aku tidak menjawab. Mataku terpaku ke kaca di depan. Wanita itu masih di sana, berdiri di belakangku, tersenyum. Aku mundur perlahan. Dia di situ, kataku terbata. Bapak tua di sampingku langsung berdiri. "Jangan lihat terlalu lama," bentaknya. Aku refleks menunduk. "Kalau kamu terus melihatnya." Dia makin kuat, lanjutnya. Napasku masih kacau. "Pak, itu apa sebenarnya?" tanyaku dengan suara gemetar. Bapak itu menarik kursiku, memaksaku duduk lagi. "Namanya Sari," katanya pelan. Aku menatapnya. Dulu dia manusia. Aku diam. Bapak itu mulai bercerita, suaranya rendah tapi jelas, seperti seseorang yang sudah lama menyimpan kisah ini. Beberapa tahun lalu, ada perempuan muda. Namanya Sari. Dia tinggal di desa dekat Bengawan Solo. Cantik, pendiam tapi hidupnya tragis.
Aku menelan ludah. Dia dijanjikan akan dinikahi oleh seorang pria. Tapi, pria itu hanya mempermainkannya. Aku mengepalkan tangan. Dia hamil, lanjut bapak itu. Dadaku terasa sesak. Dan saat dia meminta pertanggungjawaban, dia malah diusir, dihina, dipermalukan. Angin malam terasa semakin dingin. Suatu malam, dia pergi ke jembatan itu. Orang-orang bilang, dia menangis sepanjang malam. Lalu melompat ke sungai. Aku menatap kosong. Mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian. Rambutnya kusut. Wajahnya tidak seperti manusia lagi. Aku merinding. Sejak saat itu, dia sering muncul di bawah jembatan, menyisir rambutnya. Menunggu apa? Tanyaku pelan. Bapak itu menatapku dalam. Orang yang cukup bodoh untuk menyapanya. Aku terdiam. Sunyi beberapa saat. Hanya suara sendok dan gelas di warung. Kenapa dia mengikuti orang yang menyapa? Tanyaku lagi. Bapak itu menarik napas panjang. Karena dia kesepian. Jawaban itu membuat bulu kuduku berdiri. Dia tidak ingin sendiri lagi. Jadi siapapun yang menyapanya, dianggap menerima keberadaannya. Aku menggeleng. Tidak mungkin cuma begitu. Bukan cuma itu, potong bapak itu. Nada suaranya berubah lebih serius. Dia ingin ditemani. Sampai mati. Jantungku seperti dihantam. Apa maksudnya? Bapak itu mendekat sedikit. Orang-orang yang dia ikuti biasanya tidak bertahan lama. Aku menelan ludah. Bau melati. Tangisan. Bayangan di cermin. Lanjutnya. Itu tanda dia sudah mulai mengikat kamu. Aku teringat semua yang terjadi. Cermin. Kasur. Rambut di lantai. Tangan dingin. Aku menggenggam kepala. Lalu, bagaimana cara menghentikannya? Tanyaku putus asa. Bapak itu tidak langsung menjawab. Dia menatap ke arah luar warung, ke gelapnya malam. Seolah mempertimbangkan sesuatu. Ada satu cara, katanya akhirnya. Aku langsung menatapnya penuh harap. Apa itu, Pak? Kamu harus mengembalikan dia ke tempat asalnya. Maksudnya, ke jembatan itu? Bapak itu mengangguk. Tapi bukan sekadar datang, katanya. Kamu harus menemukan sesuatu miliknya yang membuat dia terikat di dunia ini. Aku mengernyit. Seperti apa? Bisa apa saja, jawabnya. Biasanya benda terakhir yang dia pegang. Atau sesuatu yang berkaitan dengan kematiannya. Aku terdiam. Dan setelah itu, bapak itu menatapku tajam. Kamu harus mengakuinya. Mengakui apa? Bahunya sedikit menegang. Bahwa kamu telah menyapanya. Aku tidak mengerti. Memangnya kenapa? Karena bagi dia, sapaan itu adalah undangan, katanya pelan.
Kalau kamu tidak menutup undangan itu, dia akan terus ikut. Aku merasakan dingin menjalar lagi di tengkukku. Dan kalau aku gagal, tanyaku lirih. Bapak itu tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan ekspresi yang membuatku semakin takut. Beberapa detik kemudian, dia berdiri. Kamu punya waktu sebelum malam berikutnya, katanya. Kalau lewat, dia akan sepenuhnya masuk ke hidupmu. Masuk? Bagaimana? Bapak itu berjalan pergi, tapi sebelum menjauh, dia berkata tanpa menoleh. Dia tidak hanya ingin ikut kamu pulang. Langkahnya berhenti sebentar. Dia ingin menggantikan seseorang di hidupmu. Aku membeku. Maksudnya? Tidak ada jawaban. Bapak itu sudah pergi. Aku duduk sendiri. Sunyi. Kopi di depanku sudah dingin. Dan saat aku perlahan menoleh ke kaca sekali lagi, wanita itu masih di sana. Tapi kali ini, dia tidak berdiri. Dia duduk di kursi tepat di sebelahku. Perlahan, tangannya terangkat, menyisir rambutnya. Dekat, sangat dekat, dan aku baru sadar. Pantulan wajahku di kaca. Tersenyum. Padahal aku tidak. Dan ketika aku menyentuh wajahku sendiri untuk memastikan, senyum di kaca itu justru semakin lebar. Sementara suara dari sampingku berbisik pelan. Besok malam kita pulang bersama. Aku tidak tidur sampai pagi. Setiap kali aku memejamkan mata, wajah itu muncul. Senyum yang tidak manusiawi. Mata cekung yang menatap lurus ke dalam pikiranku. Dan yang paling membuatku takut, pantulan diriku sendiri yang bukan lagi aku. Aku akhirnya memutuskan satu hal. Aku harus kembali ke jembatan itu sebelum semuanya terlambat. Menjelang malam berikutnya, aku mempersiapkan diri seadanya. Senter, jaket tebal, dan keberanian yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ada. Langit gelap lebih cepat dari biasanya. Awan menggantung berat, seolah malam itu membawa sesuatu yang lebih buruk. Saat aku mengendarai motor menuju jembatan Bengawan Solo, perasaan itu datang lagi. Dingin, sunyi, dan anehnya seperti ada yang menungguku. Aku mempercepat laju motor. Tidak ingin terlalu lama berada di jalan. Ketika akhirnya jembatan itu terlihat di depan, napasku mulai berat. Lampu-lampu jalan kembali redup. Kabut lebih tebal dari malam sebelumnya. Dan sungai di bawahnya lebih gelap, seolah menyerap semua cahaya. Aku memarkir motor di pinggir jalan. Mesin dimatikan. Sunyi langsung menelan segalanya. Tidak ada suara kendaraan. Tidak ada angin. Tidak ada apa-apa. Hanya kesunyian yang terlalu dalam. Aku berjalan perlahan ke tepi jembatan, menatap ke bawah. Dan di sana, dia sudah menunggu. Wanita itu
duduk di batu yang sama, menyisir rambutnya. Serik, serik, serik. Suara itu menggema sampai ke atas. Tanganku gemetar. Ini harus diselesaikan, bisikku pada diri sendiri. Aku menuruni jalan kecil di samping jembatan, menuju bawah. Langkahku terasa berat. Setiap langkah seperti ditarik kembali. Seolah ada bagian dari diriku yang menolak untuk mendekat. Tapi aku terus berjalan. Sampai akhirnya aku berdiri beberapa meter darinya. Dia tidak bergerak. Masih menyisir rambutnya. Seolah tidak menyadari kehadiranku. Atau sengaja menunggu aku bicara dulu. Aku menelan ludah. Sar. Sari, panggilku pelan. Gerakannya berhenti. Perlahan. Kepalanya menoleh. Wajah itu kembali terlihat. Pucat. Kosong. Dan senyum itu masih ada. Kamu datang? Suaranya lirih. Aku mencoba menahan rasa takut. Aku mau mengembalikanmu, kataku. Dia memiringkan kepala. Kemana? Ke tempatmu? Dia tertawa kecil. Suara tawanya seperti patah-patah. Tidak utuh. Aku sudah di tempatku. Angin tiba-tiba berhembus. Dingin. Menusuk tulang. Aku mengingat kata-kata bapak tua itu. Mencari sesuatu miliknya. Aku menyalakan senter, menyapu area sekitar. Tanah lembab, batu, rumput liar, dan sesuatu yang setengah tertimbun lumpur. Aku mendekat. Dengan tangan gemetar, aku mengorek sedikit tanah itu. Sebuah sisir kayu. Sudah lapuk. Beberapa giginya patah. Aku langsung tahu. Ini miliknya. Sari. Ini milikmu kan? Kataku sambil mengangkat sisir itu. Dia menatapnya. Diam. Beberapa detik. Lalu tubuhnya mulai berubah. Rambutnya bergerak pelan. Seperti hidup. Senyumnya memudar. Digantikan ekspresi yang sulit dijelaskan. Sedih. Marah. Kosong. Itu milikku, katanya pelan. Aku menguatkan diri. Aku mengembalikannya. Supaya kamu bisa pergi. Dia berdiri perlahan. Gerakannya tidak wajar. Seperti sendi-sendi tubuhnya tidak berfungsi dengan benar. Langkahnya mendekat. 1, 2, 3. Setiap langkah membuat udara semakin dingin. Kamu menyapaku, katanya. Aku menggenggam sisir itu erat. Iya. Dan aku minta maaf, kataku. Maaf karena sudah mengganggumu.
Dia berhenti tepat di depanku. Jarak kami hanya 1 langkah. Aku bisa mencium bau melati yang sangat kuat. Menyengat, hampir membuatku mual. Kamu bilang, aku harus mengakuinya, gumamku, mengingat pesan bapak tua itu. Aku menatapnya langsung. Meski takut, meski tubuhku ingin lari. Aku yang menyapamu, kataku tegas. Aku yang mengundangmu. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada angin. Bahkan sungai pun terasa berhenti. Lalu, dia tersenyum lagi. Tapi kali ini berbeda. Lebih tenang. Akhirnya, bisiknya. Aku mengerutkan dahi. Akhirnya, kamu mengakuinya. Aku mengulurkan sisir itu. Ambil ini, dan pergilah. Dia tidak langsung mengambilnya. Tangannya justru terangkat. Menyentuh wajahku. Dingin. Lebih dingin dari sebelumnya. Sekarang, kamu tahu rasanya, katanya. Apa? Dia mendekatkan wajahnya. Sangat dekat. Aku bisa melihat matanya yang gelap. Dalam, kosong, ditinggalkan, sendirian. Aku tersentak. Aku tidak. Kalimatku terhenti. Karena tiba-tiba, aku melihat sesuatu. Bukan di depanku, tapi di air sungai. Pantulan, bukan 1, tapi 2. Aku dan dia. Dan seseorang lagi. Seorang pria. Berdiri di belakangku. Wajahnya samar. Tapi, dia mirip denganku. Sangat mirip. Aku membeku. Itu. Siapa? Bisikku. Sari tersenyum. Dan, untuk pertama kalinya, senyumnya terlihat puas. Sekarang kamu mengerti kan? Bisiknya pelan, tepat di telingaku. Kenapa aku tidak pernah benar-benar sendirian? Dan bayangan pria di air itu mulai bergerak mendekat ke arahku. Aku tidak bisa bergerak. Pantulan di air itu terlalu jelas untuk diabaikan. Aku, Sari, dan seorang pria lain. Pria itu berdiri tepat di belakangku. Wajahnya samar, seperti tertutup kabut. Tapi bentuk tubuhnya, cara berdirinya, sangat mirip denganku. Perlahan, pantulan itu bergerak. Bukan aku yang bergerak. Bukan juga Sari. Tapi dia. Pria itu melangkah maju dalam pantulan air. Mendekat ke arahku. Jantungku berdegup kencang. Apa ini? Bisikku panik. Sari tidak menjawab. Dia hanya menatapku dengan senyum tipis yang aneh. Lihat lebih dekat,
katanya pelan. Aku menunduk lagi ke arah air. Dan kali ini, wajah pria itu mulai terlihat. Kabutnya menipis. Sedikit demi sedikit. Sampai akhirnya, aku melihat wajah itu dengan jelas. Dan darahku seperti berhenti mengalir. Itu aku. Bukan mirip. Bukan seperti. Tapi benar-benar aku. Dengan satu perbedaan. Matanya kosong. Tidak ada kehidupan di dalamnya. Aku mundur satu langkah. Tidak. Ini tidak mungkin, gumamku. Kenapa? Aku ada di sana. Sari tertawa pelan. Karena kamu sudah mulai masuk. Apa maksudmu? Aku membentak. Dia mendekat lagi. Aku tidak pernah benar-benar memilih orang secara acak, katanya. Aku mengerutkan dahi. Apa? Kamu pikir semua orang yang menyapaku akan aku ikuti? Lanjutnya. Aku terdiam. Tidak, dia menggeleng pelan. Tidak semua. Angin berhembus lebih kencang. Air sungai beriak. Pantulan itu ikut bergetar. Aku hanya memilih mereka. Yang punya ruang di dalam dirinya. Aku tidak mengerti. Ruang. Apa? Dia menatap lurus ke mataku. Kesepian. Kata itu menghantamku. Aku bisa melihatnya. Bahkan sebelum kamu menyapaku, lanjutnya. Di dalam dirimu, ada bagian yang kosong. Aku terdiam. Dan saat kamu menyapaku, suaranya melembut, itu seperti kamu membuka pintu. Kedua tanganku memegang kepala. Tidak. Aku tidak. Tapi kamu melakukannya, potongnya. Aku mundur lagi. Tanganku masih memegang sisir kayu itu. Kalau begitu, ambil ini, aku berteriak. Aku mengembalikan milikmu. Bukankah itu yang kamu mau? Sari menatap sisir itu. Beberapa detik. Lalu dia menggeleng pelan. Itu bukan yang mengikatku. Aku membeku. Apa? Itu hanya kenangan, katanya. Bukan alasan. Jantungku kembali berdegup keras. Lalu, apa yang mengikatmu di sini? Sari tersenyum. Tapi kali ini, senyumnya penuh luka. Janji. Aku terdiam. Pria itu yang membuatku seperti ini, suaranya mulai bergetar. Dia berjanji akan kembali. Angin berhenti. Semuanya sunyi. Tapi dia tidak pernah datang. Matanya menatapku dalam. Aku menunggu. Setiap malam. Di tempat terakhir aku melihatnya. Darahku terasa dingin. Jembatan ini, aku mulai mengerti. Jadi, kamu mengikuti orang karena aku mencari dia, potongnya.
Sunyi. Aku merasa ada sesuatu yang janggal. Sangat janggal. Aku menunduk lagi ke air. Pantulan itu masih ada. Aku, Sari, dan aku yang lain. Tiba-tiba, ingatanku seperti ditarik paksa. Sebuah potongan masa lalu. Sebuah wajah. Seorang wanita. Menangis di bawah jembatan. Dan seorang pria berdiri di depannya, berjanji sesuatu. Tidak, aku berbisik. Kepalaku terasa sakit. Potongan-potongan itu semakin jelas. Suara, tangisan, janji. Aku akan kembali. Aku janji. Itu suaraku. Aku tersentak mundur. Tidak. Itu bukan aku, kataku panik. Sari menatapku tanpa berkedip. Itu kamu? Dunia terasa berputar. Itu masa lalu, katanya. Kamu adalah dia. Aku terjatuh ke tanah. Tubuhku gemetar hebat. Tidak, tidak mungkin, aku menggeleng keras. Tapi kamu melupakannya, lanjut Sari. Aku tidak. Air mataku mulai jatuh. Bukan karena takut, tapi karena sesuatu yang lain. Sesuatu yang terkunci lama. Dan akhirnya terbuka. Aku meninggalkanmu, bisikku. Sari tidak menjawab. Tapi matanya berubah. Ada sesuatu di sana. Bukan lagi kebencian. Tapi sebuah luka yang dalam. Aku merangkak mendekat. Sisir itu masih di tanganku. Aku tidak tahu, suaraku hancur. Aku benar-benar tidak ingat. Angin kembali berhembus. Lembut. Untuk pertama kalinya. Semua orang bilang aku dibunuh keadaan, kata Sari pelan. Tapi sebenarnya, aku mati karena menunggu. Aku menunduk. Aku minta maaf. Sunyi. Lama. Sangat lama. Lalu, perlahan, Sari mengulurkan tangan. Bukan ke wajahku, tapi ke sisir itu. Tangannya menyentuhnya. Dan saat itu juga, angin berputar. Air sungai bergelombang hebat. Bau melati menyebar kuat, lalu perlahan memudar. Aku tidak butuh ditemani lagi, katanya pelan. Aku menatapnya. Mataku basah. Kenapa? Dia tersenyum. Dan kali ini senyumnya manusiawi. Karena akhirnya kamu telah kembali. Tubuhnya mulai memudar. Rambutnya perlahan hilang tertiup angin. Wajahnya kembali utuh. Tenang,
Tidak menyeramkan lagi. Aku sudah tidak sendiri lagi. Aku ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa. Suara tercekat. Dalam hitungan detik, dia hilang. Tanpa jejak. Sunyi kembali menyelimuti jembatan itu. Hanya suara arus air sungai yang tersisa. Aku duduk diam. Lama. Sampai akhirnya aku menyadari sesuatu. Pantulan di air. Tinggal satu. Hanya aku. Aku pikir semuanya sudah selesai. Sampai aku menyadari satu hal yang membuat napasku terhenti. Pantulan wajahku di air itu. Tersenyum lagi, saat aku tidak tersenyum. Aku tidak kembali ke rumah malam itu. Aku duduk di tepi jembatan sampai langit mulai memucat. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Tidak tahu kapan tepatnya rasa dingin itu benar-benar hilang. Yang aku tahu, Sari sudah tidak ada. Bau melati itu menghilang. Tangisan itu berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sendirian lagi. Tapi kali ini, kesendirian itu terasa berbeda. Lebih nyata. Lebih berat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku kembali bekerja. Mengemudi. Mengantar penumpang. Tertawa dengan rekan sesama sopir. Semua terlihat normal. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Aku tidak pernah lagi melewati jembatan itu di malam hari. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak ingin tahu. Tidak ingin melihat. Tidak ingin mengingat terlalu dalam. Aku tidak kembali ke rumah malam itu. Aku duduk di tepi jembatan sampai langit mulai memucat. Tidak tahu berapa lama waktu berlalu. Tidak tahu kapan tepatnya rasa dingin itu benar-benar hilang. Yang aku tahu, Sari sudah tidak ada. Bau melati itu menghilang. Tangisan itu berhenti. Dan untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, aku merasa sendirian lagi. Tapi kali ini, kesendirian itu terasa berbeda. Lebih nyata. Lebih berat. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa. Aku kembali bekerja. Mengemudi. Mengantar penumpang. Tertawa dengan rekan sesama sopir. Semua terlihat normal. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi aku tahu, ada sesuatu yang berubah. Aku tidak pernah lagi melewati jembatan itu di malam hari. Bukan karena takut, tapi karena aku tidak ingin tahu. Tidak ingin melihat. Tidak ingin mengingat terlalu dalam.